Oke, kita masuk ke bab 2, yaitu tentang hukum dasar. Jadi di bagian pertama ini kita akan membahas hukum yang mungkin kita udah dengar dari fisika SD atau SMP bahkan ya. Yaitu mengenai hukum Ohm. Ohm's Law, hukum Ohm. Hukum Ohm ini menyatakan bahwa tegangan itu berbanding lurus dengan arus. Nah, perhatikan bahwa dia itu berbanding lurusnya nggak harus linear ya. Jadi, poinnya adalah ketika V cenderung meningkat, I juga cenderung meningkat gitu, dan sebaliknya. Tetapi nggak serta-merta I dan V itu naiknya itu lurus kayak gini. Jadi nggak harus kayak gini ya. Jadi, kalau misalkan ada grafik I terhadap V yang misalkan seperti ini ya, eksponensial, atau mungkin logaritmik gitu, itu tetap valid, tetap mengikuti hukum Ohm. Gitu. Oke, nah kita di part ini kebanyakan, terutama di bagian-bagian awal part ini, kita kan banyak berurusan dengan resistor ya. Jadi resistor itu adalah komponen yang memang sengaja dirancang untuk istilahnya itu untuk membatasi apa istilahnya untuk ratingnya gitu. Itu istilahnya untuk rating. Jadi kan kalau kita punya satu komponen gitu ya, atau kita lihat lebih jauh lagi, kalau kita punya suatu device, suatu perangkat elektronik, ya perangkat ini kan bisa beroperasi kalau kita berikan tegangan sekian gitu kan. Kalau tegangannya itu melewati batas maksimum atau arusnya itu melewati batas maksimum, itu komponennya bisa atau alat tersebut bisa rusak gitu, bisa terbakar dan sebagainya. Nah, makanya nih ada suatu komponen yang sengaja kita rancang untuk membatasi arus yang mengalir pada komponen tersebut, yang kita sebut dengan resistor. Nah, resistor ini punya rating, punya nilai resistansi namanya, R. Ini tuh resistansi. Kita bisa tebak apa artinya dari katanya, yaitu resist atau melawan gitu ya. Jadi, kalau kita punya satu resistor yang nilai R-nya besar, dia akan melawan dengan lebih besar gitu. Nah, berarti kita punya hubungan nih antara V dan I gitu. Kan tadi kan kayak gitu ya penalarannya. Kalau R-nya besar, kalau kita berikan V sekian, I-nya itu kecil. Karena dia membatasi arus gitu. Nah, berarti begitu juga sebaliknya. Kalau kita punya nilai resistor kalau kita punya resistor yang nilai resistansinya kecil, ketika kita berikan tegangan yang sama, itu arusnya akan relatif lebih besar. Nah, berarti kita punya bahwa R itu berbanding terbalik dengan I gitu ya. Nah, dan kita definisikan resistansi itu karena dia nilainya berbanding terbalik dengan I, ini kita definisikan ya, R itu adalah V dibagi dengan I. Atau dalam bentuk yang lebih sering kita lihat, I adalah V per R gitu. Oke, itu untuk elemen-elemen yang memiliki resistansi, misalkan kawat gitu kan. Jadi, nah nanti R ini nih, itu dipengaruhi oleh apa sih? Ya, sebenarnya itu udah kita bahas dulu ketika di SMA gitu kan. Kalau kita punya suatu kawat, apa aja sih parameter-parameter yang mempengaruhi nilai R-nya ini? Tentu saja pertama adalah materialnya gitu kan. Jadi, kawat tembaga sama kawat plastik, kawat aluminium itu dia punya nilai hambat jenis yang berbeda-beda gitu, rho-nya. Kemudian ada juga faktor panjang dan juga faktor luas penampangnya gitu. Ini hanya sekedar review saja dari SMA dulu. Nah, jadi ada istilah yang perlu mungkin lagi-lagi kalian sudah pada tahu kemungkinan besar, tapi perlu
diingatkan juga dan perlu ditekankan, yaitu mengenai hubung singkat dan hubung terbuka. Ya, kalau dalam bahasa Inggris, ini short circuit, ini open circuit gitu. Nah, kedua hubungan ini kita peroleh dengan meninjau kasus ekstrim dari hubungan I sama dengan V per R. Nah, maksudnya apa kasus ekstrim? Maksudnya itu, apa yang terjadi sih kalau R-nya ini menuju 0 dan apa yang terjadi kalau R ini menuju tak hingga gitu. Nah, hubungan singkat ini terjadi ketika R itu menuju 0. Ya, artinya gini, kita punya suatu komponen gitu ya, ini black box, suatu kotak hitam, suatu rangkaian listrik yang kita nggak peduli, kemudian di sini misalkan ada resistor gitu. Nah, ketika resistansi ini semakin kecil, ya kan ini berarti seolah-olah resistornya nggak ada gitu, ini hubung singkat gitu, dia terhubung secara langsung gitu. Jadi, ya R-nya 0 gitu, arus yang ngalir-ngalir aja gitu kan. Nah, sedangkan hubung terbuka, itu terjadi ketika R-nya itu sangat besar. Oke? Nah, R sangat besar itu R menuju tak hingga. Jadi, sketsanya sama. Bayangkan ketika ada resistor yang sangat besar gitu. Nah, kalau resistansi sangat besar, kan ini arus nggak bisa ngalir gitu kan. Bayangin ini R-nya gede banget gitu. Ini arus nggak bisa ngalir. Kalau dia nggak bisa ngalir, dia seolah-olah ya terbuka gitu. Oke, jadi saat hubung terbuka, yang bernilai 0 itu adalah arusnya gitu. Sedangkan di sini V-nya kita nggak tahu. Oke? Sedangkan kalau hubung singkat, ini kita arusnya nggak tahu, tetapi tegangannya itu 0. Kayak gitu, hubungan singkat dan hubung terbuka. Oke, untuk sekarang kayak gitu dulu, kita lanjut di bagian berikutnya.